adik-adik yang ganteng-ganteng, adik-adik yang cakep, adik-adik yang cantik, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi hari ini di sekolah minggu GPI AL Sadai bersama Kawati ditemani nih. Ada teman kita yang baru. Siapa yang namanya? Siapa ini? Angel. Oh, Angel. Hai. Adik-adik kenal sama Angel? Kita semua kenal dengan adik-adik teman-teman di sekolah minggu. Yuk kita sebelum mulai ibadah kita akan berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh ada bersama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya kasih dan karunia Tuhan selalu menyertai kami semua. Dan kami boleh duduk dengan baik beribadah. Walaupun di rumah kami percaya Tuhan juga ada bersama dengan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Hari ini adalah harinya Tuhan. Sama-sama bersuka cita bersama. Yuk semuanya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi semua. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Berseri, hilangkanlah setiap sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang akan berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan belajar firman Tuhan. Sebelumnya itu kita akan berdoa bersama ya. Kita naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus untuk menjadi anak kesayangan Tuhan, selalu dengar-dengaran, taat, dan menghormati akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan Roh Kudus boleh ada, mengurapi sebentar buat kakak yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Mungkin di antara adik-adik masih banyak yang nggak kenal sama kakak ya. Oke, perkenalkan, nama kakak adalah kakak Dodo. Oke, jadi kalau kalian misalnya kita sudah normal kembali nih, ibadah kembali di gereja, terus ketemu kakak, jangan malu-malu, sapa kakak ya. Oke, hari ini abang mau kita sama-sama belajar satu tema, yaitu tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, gimana ceritanya? Kalian bisa baca tentunya di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, buat adik-adik semuanya, siapkan Alkitabnya ya. Jangan lupa, buat kalian yang mungkin bacanya belum lancar, mungkin boleh dibimbing sama orang tuanya, atau sama kakaknya, atau sama siapapun yang ada di rumah ya. Oke, semangat buat dengar firman? Yuk kita dengar firman sama-sama. Nah, jadi pada saat di ayat 1, kalau kalian lihat di Alkitab, abang akan bacakan untuk kita semua ya. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, ada yang tahu nggak bait Allah itu seperti apa? Bait Allah itu, kalau kalian tahu, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada halaman, ada ruang suci, dan ruang maha suci. Ada yang nggak tahu? Nah, sekarang kita belajar, biar kita sama-sama tahu, oke? Nah, pada saat itu, adik-adik, di bait suci tersebut ada seorang yang lumpuh yang selalu digotong oleh orang-orang di sekitarnya setiap harinya gitu. Dan orang yang lumpuh tersebut tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Nah, kalau di ayat 2 kita baca, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Wah, gerbangnya indah ya.
untuk meminta untuk apa dia di situ. Nah, loh, kan biasanya kalau orang di bait Allah itu kan mau memuji Tuhan ya, mau menyembah Tuhan, memberikan persembahan bagi Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh orang yang lumpuh ini apa? Dia duduk di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang lewat. Nah, kalau kalian sering lihat mungkin di jalan-jalan atau mungkin kalau kalian sering misalnya ke mall sama keluarga atau di sekitar sekolahan, bahkan pernah ada orang-orang yang lumpuh nggak bisa apa-apa, diam aja di depan pohon atau mungkin di depan bangunan-bangunan. Nah, kira-kira orang lumpuh itu seperti itu. Jadi orang lumpuh itu buat yang nggak tahu artinya adalah orang yang tidak bisa berjalan, gitu ya. Nah, lalu pada saat itu tahu nggak adik-adik? Pada saat itu sore hari Petrus dan Yohanes ceritanya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya kan? Pada saat itu mereka datang ke bait Allah dan Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut gerbang indah. Nah jadi orang yang lumpuh tadi duduk di depan gerbang indah dan Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah lewat gerbang indah juga. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, pada saat itu ketika Petrus Yohanes akan masuk, tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes memasuk bait Allah dan kemudian dia meminta sedekah. Wow. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya Petrus dan Yohanes melihat dia gitu. Karena kan ketika pengemis itu meminta, ketika orang yang lumpuh itu meminta kepada Petrus dan Yohanes, otomatis si Petrus melihat dong gitu kan. Nah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Nah, apa yang terjadi? Nah, kemudian pengemis itu berharap sesuatu akan diberikan kepada dia gitu. Kayak seolah-olah orang lumpuh ini berharap, "Ayo dong kasih aku uang," atau "Ayo dong kasih aku emas," atau "Ayo dong kasih aku perak biar aku bisa makan hari ini dan besok hari." Kayak gitu ibaratnya ya. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kalau kalian lihat di ayat 6, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Nah, lalu dia lanjut berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Wow, secara ajaib Petrus berkata seperti itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Ayo, penasaran gak? Penasaran? Sama, kakak juga penasaran. Yang selanjutnya terjadi adalah deng deng. Hah? Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri loh. Wow, puji Tuhan. Hebat Tuhan Yesus. Dan kedua kakinya menjadi sembuh. Nah, di ayat ke-7 dibilang, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow. Kalau kayak contohnya adik-adik deh misalnya. Jangankan orang yang lumpuh ini, kita misalnya amit-amit sedang sakit demam atau kakak deh. Kita semua pasti pernah sakit demam dong. Ketika kakak sakit demam, terus kemudian kakak sehat besoknya. Kakak pasti senang banget dong karena kakak bisa lanjut main sama teman-teman kakak bisa lanjut main game. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya. Tapi kakak bisa melakukan apa yang kakak mau ketika kakak sembuh. Nah, begitu pula dengan orang ini. Dan apa yang orang ini lakukan ketika sembuh? Yaitu kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari di sekitar bait Allah adik-adik. Dan dia melompat-lompat kegirangan. Ayat 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Dan pengemis itu tentunya sangat bersukacita dan memuji-muji Allah sepanjang dia berjalan di bait Allah itu. Nah, lalu akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah.
Tentunya untuk memuji dan memuliakan Allah dan memberikan persembahan bagi Allah. Dan ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Haleluya. Dan lalu mereka mengenal dia, ayat 10 ya. Kakak bacakan, 2, 3. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk dan meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin dengan antusias. Amin. Nah, jadi adik-adikku, kita melihat bahwa di sini Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, ibarat kata kayak gini, apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ibarat kata kayak gini, jika kita posisinya seperti pengemis tadi, orang yang lumpuh tadi, terkadang tuh seperti ini. Terkadang kita berharap sama Tuhan sesuatu yang kita ingini gitu. Katakanlah apa ya, misalnya, Tuhan aku ingin, kalau anak-anak sekarang tuh, aku ingin handphone baru biar bisa main Mobile Legend. Bedeh. Tuhan aku ingin handphone baru bisa bermain Free Fire. Atau Tuhan aku ingin apa ya, mainan baru. Jarangnya anak-anak sekarang bilang mainan baru. Oh Tuhan aku ingin PS baru. Atau Tuhan aku ingin pintar di sekolah. Jarang sih yang minta gitu. Tapi banyak permintaan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita benar-benar berserah kepada Dia. Kita harus menyerahkan segala sesuatu yang ada di hidup kita agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Sama seperti orang yang lumpuh ini. Nah, ketika dia berharap emas, harta dan yang lainnya, dia tidak dikasih, tapi dia diberikan yang jauh lebih baik dan bahkan yang terbaik dari hidupnya. Itu apa? Dia bisa berjalan dan dia memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, tapi kakak percaya bahwa setiap harinya Tuhan senantiasa berbicara kepada hidup kita. Amin. Semangat terus ya dalam hidup walaupun kita dalam keadaan pandemi gini, tapi kakak percaya kalau kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa perlengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau bisa menunjukkan kuasa-Mu melewati apa saja, melewati siapapun yang Engkau mau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kami percaya kuasa-Mu sungguh sempurna. Bimbinglah kami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak kami, biar pada akhirnya kami tumbuh menjadi seseorang yang dewasa dalam iman, dan menjadi seseorang yang tumbuh dan taat pada firman-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari sebelum percaya katakan amin. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus, berkatilah negara kita yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Jokowi dan seluruh presiden-presiden lain. Tuhan, berkatilah juga gereja kami dan jemaat-jemaat supaya jemaat-jemaat bisa menjadi contoh buat negara-negara lain. Tuhan, berkatilah Bu Selvi. Tuhan juga berkatilah teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Angel, kita udah selesai ibadah kita hari ini.
Sekolah minggu kita udah selesai. Kita udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Kapan lagi kita beribadah ya Angel? Kita akan beribadah online setiap hari Minggu jam 9 di channel YouTube GPIA El Shaddai. Sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman. teman-teman. Dah, Tuhan